Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam Hikmah Buddhis kali ini. Tema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban Buddhis dalam berkehidupan sosial. Telah hadir narasumber kita, beliau adalah guru agama Buddha di Kota Gorontalo. Dengan beliau Bapak Putu Supartana. Namo Buddhaya Pak Guru. Namo Buddhaya. Nah Pak Guru, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban Buddhis dalam kehidupan sosial. Bagaimana sih kewajiban umat Buddha dalam berkehidupan sosial Pak Guru? Iya, jadi kalau di dalam agama Buddha itu yang pertama kita harus mengenal dulu struktur sosial masyarakat Buddhis ya. Jadi masyarakat Buddhis ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama adalah kehidupan sebagai seorang petapa atau biku dan bikuni, samanera dan samaneri. Ada juga silacaru dan silacarini. Nah, ini adalah kelompok orang-orang yang meninggalkan kehidupan duniawi. Dia fokus kehidupan sehari-harinya itu untuk pencapaian untuk mencapai kesucian batin. Kemudian yang kedua adalah kelompok masyarakat awam, yaitu upasaka, upasika. Nah, upasaka, upasika ini juga ada yang bertindak sebagai romo, ada yang ramani. Nah, ini adalah kelompok masyarakat Buddhis yang menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok yang meninggalkan kehidupan duniawi dan kelompok yang menjalani kehidupan duniawi. Nah, kelompok yang meninggalkan duniawi ini mereka adalah orang-orang yang tidak lagi berurusan dengan hal-hal duniawi seperti bisnis, politik dan lain sebagainya. Mereka fokus belajar Dhamma ajaran Sang Buddha dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari untuk kemudian dia sebagai orang yang memberi nasihat kepada para perumah tangga ini. Jadi di dalam agama Buddha itu seseorang yang seorang yang mau membimbing umat Buddha, yaitu biku dan bikuni, samanera samaneri, dia harus lepas duniawi dulu. Karena kalau tidak, maka nanti dia ketika membimbing, kalau masih terikat atau tertarik dengan duniawi dalam urusan bisnis atau politik, maka itu apa yang dia sampaikan itu nanti lebih berorientasi kepada ingin mendapat imbalan begitu. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Buddhis. Demikian juga sih perumah tangga. Ketika dia menjadi perumah tangga, ada aturan-aturan moral yang sudah dianjurkan, yang sudah diberitahukan. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti yang berkaitan dengan kehidupan sosialnya, dia nanti bertanya kepada para biku untuk mendapatkan tuntunan atau bimbingan begitu, sehingga tidak salah arah nantinya begitu. Jadi ada dua kelompok masyarakat Buddhis. Nah, setiap kelompok ini khususnya yang perumah tangga, maka dia punya hak dan juga punya kewajiban. Demikian juga yang pertapa ini punya hak dan punya kewajiban. Karena itu mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi dalam keseharian itu. Nah, ini kalau di dalam agama Buddha itu terdapat di kitab Digha Nikaya. Jadi dalam Sutta Pitaka
Jadi Sutta Pitaka dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Digha Nikaya, artinya kelompok yang khotbah panjang. Nah, ada di situ Sigalowada Sutta. Jadi Digha Nikaya ini ada 34 sutta. Salah satunya adalah Sigalowada Sutta. Nah, di Sigalowada Sutta ini di situ berisi tentang percakapan antara seorang perumah tangga namanya Sigala, di mana Sigala ini dulu dia mendapatkan nasihat dari bapak dia, dari almarhum bapak dia. Jadi setiap pagi Sigala ini jam-jam 5 subuh begitu disuruh membasahi rambutnya, bajunya, pokoknya pakaiannya. Kemudian dia naik ke sebuah bukit begitu, kemudian menghormat ke 6 arah. Arah timur, arah selatan, kemudian barat, kemudian arah utara, atas dan ke bawah. Setiap hari dia lakukan itu. Bapak dia menyuruh begitu dengan harapan di suatu hari dia bisa ketemu dengan Sang Buddha. Nah, tetapi Sigala ini tidak mengerti, sehingga dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh bapak dia. Sampai akhirnya suatu hari pagi-pagi sekali ketika dia sedang melakukan penghormatan kepada Sang Buddha, ke 6 arah itu, dia ketemu dengan Sang Buddha. Nah, setelah selesai melakukan penghormatan itu, kemudian Sang Buddha menemui Sigala ini dan kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan ini? Ritual apa? Sembahyang apa yang kamu lakukan ini? Baru Sigala menjawab bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sebuah perintah yang diberikan oleh almarhum bapak dia dulu, orang tua dia dulu, untuk dilaksanakan setiap hari. Saya sebagai anak yang berbakti pada orang tua saya, yang menjunjung tinggi adat, tradisi dan lain sebagainya orang tua saya mengikuti saja. Tetapi Sang Buddha bertanya, apakah artinya ini? Saya tidak mengerti. Lalu Sang Buddha bilang, apakah kamu mau tahu artinya? Lalu Sigala ini dengan senang hati mengatakan, oh iya, kalau alangkah baiknya Sang Buddha berkenan memberitahukan apa maksud dari apa yang saya lakukan ini. Nah, kemudian si Buddha Gotama lalu memberitahukan bahwa menghormat arah timur itu artinya adalah menghormati orang tua. Nah, menghormat ke arah selatan itu artinya menghormati guru. Menghormat ke arah barat itu artinya sanak keluarga dan family. Menghormat ke arah utara itu artinya menghormat kepada sahabat-sahabat. Ke bawah itu artinya bawahan. Kemudian kalau kita menghormat ke atas itu artinya menghormat kepada orang-orang suci, orang-orang luhur. Lalu Sang Buddha menjelaskan bahwa di sini bagaimanakah seorang menghormat kepada orang tua. Nah, di sini ketika menjelaskan ini, di sini ada tentang kewajiban. Jadi Sang Buddha menjelaskan tentang kewajiban anak kepada orang tua dan kewajiban orang tua kepada anak. Kemudian yang kedua, arah selatan, yaitu kewajiban, karena di situ adalah menghormat guru ya, berarti kewajiban guru dengan murid dan kewajiban murid terhadap guru. Kemudian yang ketiga yaitu
keluarga. Jadi keluarga suami istri gitu maksudnya ya. Kewajiban istri dengan suami dan kewajiban suami kepada istri. Dan kemudian arah utara sanak famili tadi itu. Kemudian yang bawah adalah kewajiban antara atasan dengan bawahan. Kemudian yang ke atas antara kita umat awam dengan para biku atau orang-orang kita anggap suci. Nah, yang pertama yaitu kewajiban orang tua kepada anak, kemudian anak kepada orang tua. Kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, orang tua punya kewajiban mencegah anaknya berbuat jahat. Nah, ketika anak berbuat jahat atau melakukan kesalahan, kita harus cegah. Jadi anak itu harus sering dinasihati ketika dia melakukan kesalahan. Yang kedua, menganjurkan anak berbuat baik. Nah, di samping mencegah berbuat jahat, kita juga harus menganjurkan anak melakukan hal-hal yang baik. Bukan cuma tidak berbuat jahat, tapi juga menganjurkan hal yang baik. Misalnya ketika temannya kesusahan, bagaimana dia menolong temannya, membantu temannya. Ketika temannya perlu bantuan sama dia, dia berkenan membantu. Nah, ini jadi menganjurkan anak berbuat baik, mencegah anak berbuat baik, kemudian menganjurkan anak berbuat baik. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan yang sesuai kepada anak kita. Nah, kalau zaman sekarang orang-orang tua menyekolahkan anaknya. Nah, itu adalah salah satu kewajiban dari orang tua. Jadi memberikan pendidikan kepada anaknya, menyekolahkan anaknya supaya apa? Supaya memiliki pengetahuan. Kalau dia memiliki pengetahuan, nanti pengetahuan itu bisa menjadi ilmu untuk dia sehingga dia bisa memiliki pedoman untuk di dunia kerja. Kalau dia tidak memiliki pengetahuan, setidaknya dia memiliki keterampilan. Nah, itu. Jadi baik, Pak Guru, mohon ditahan dulu untuk yang selanjutnya. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kita kembali lagi di Hikmah Buddhis, masih dengan tema yang sama, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam beragama Buddha. Silakan, Pak Guru. Iya, jadi kewajiban orang tua kepada anak, jadi yang pertama adalah mencegah anak berbuat jahat, kemudian menganjurkan anak berbuat baik, kemudian memberikan pendidikan yang sesuai, pendidikan pengetahuan dan keterampilan kepada anaknya. Kemudian yang keempat adalah membantu. Nah, membantu kalau dia sudah waktunya, membantu mencarikan pasangan hidup yang baik gitu. Karena orang tua itu memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang pasangan hidup. Nah, di sini orang tua bukan berarti menjodohkan atau menjodoh-jodohkan, tetapi namanya orang tua pasti ingin anaknya mendapatkan pasangan hidup yang pas, yang baik, ya kan, supaya dalam kehidupan berumah tangganya dia harmonis. Nah, jadi di sini seorang orang tua harus pandai mencarikan pasangan hidup, membantu. Nah, kalau di dalam agama Buddha kita ada dikenal kalau mencarikan pasangan hidup harus memiliki 4 kriteria. Yang pertama, sama sada. Apa itu sama sada, Pak Guru? Sama sada itu sama keyakinan. Yang kedua adalah sama sila, sama kemoralan. Yang ketiga, sama caga, sama-sama dermawan. Yang keempat adalah sama panya atau sama-sama bijaksana. Yang pertama,
sama sada atau sama keyakinan. Sama keyakinan di sini sama-sama meyakini tentang hukum karma. Kalau misalnya beda keyakinan, nah, satu tidak yakin bahwa perbuatan memukul orang atau membunuh orang atau mencuri itu ada akibatnya. Betul. Nah, satu percaya apa yang terjadi, yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan, tidak sinkron. Akhirnya apa? Bertengkar. Atau beda agama. Nah, ini juga dalam satu rumah tangga tidak bagus. Kenapa? Karena nanti tidak sama pandangan. Nah, ini juga bisa cekcok. Yang kedua, sama kemoralan. Moralnya kalau tidak sama, tidak bagus. Nah, satu setia, satu tidak setia. Nah, satu suka bohong, satu tidak suka bohong. Nah, itu tidak bagus. Yang ketiga, sama caga, sama kedermawanan. Yang satu suka memaafkan, yang satu tidak suka. Nah, ini kalau tidak sama, harus dua-dua saling bisa memaafkan. Yang keempat adalah sama panya, artinya sama-sama memiliki kebijaksanaan. Jadi kalau ada masalah apa, sama-sama bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, itu. Dan yang kelima, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan warisan pada saat yang tepat. Nah, jadi orang-orang tua yang memiliki harta lebih itu dia harus bisa memberikan warisan pada saat yang tepat kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena apabila belum waktunya anak itu sudah diberikan warisan, maka dia tidak bisa mengelola dengan baik. Kalau dia tidak bisa mengelola dengan baik, maka dikhawatirkan warisan itu akan bisa hilang atau habis secara sia-sia gitu. Nah, itu tadi kewajiban orang tua kepada anaknya. Sekarang anak memiliki kewajiban kepada orang tuanya, karena tadi orang tua sudah melaksanakan kewajiban kepada anaknya. Apa kewajiban anak kepada orang tua? Yang pertama adalah dulu saya dirawat oleh orang tua saya. Nah, sekarang saya yang merawat mereka, begitu. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Nah, jadi seorang anak harus bisa menjaga nama baik keluarganya, itu jangan sampai nama baik orang tuanya itu rusak oleh perilaku anak yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga tradisi yang baik di dalam keluarga. Kalau kita di dalam Buddhis mungkin biasanya itu orang-orang tua biasanya ada sembahyang leluhurnya. Nah, itu tradisi-tradisi yang harus kita teruskan, kita jaga. Kenapa? Karena itu adalah berhubungan dengan kehidupan kita. Tanpa ada mereka, kita juga tidak ada. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang sekarang sudah menikmati kesuksesan dari leluhur mereka yang dulu. Mereka punya kewajiban, sudah seharusnya mengingat budi baik leluhur-leluhurnya dulu itu. Jadi menjaga tradisi. Nah, kemudian yang keempat adalah menjadikan dirinya pantas, karena tadi diberikan warisan oleh orang tuanya, menjadikan dirinya pantas untuk menerima warisan itu. Jadi kalau bisa tidak hanya warisan yang dia terima itu, tetapi bagaimana menambah, bukan menghabiskan, menambah warisan yang dia dapat itu. Bukan warisan diterima itu dijual atau dihabiskan, tetapi justru dia kembangkan, dibikin jadi lebih banyak lagi. Dan yang kelima, nah ini yang paling penting adalah melakukan pelimpahan jasa ketika orang tuanya sudah tiada. Jadi kita di dalam agama Buddha ini ada yang namanya acara pati dana. Nah, ini
di sini kewajiban seorang anak adalah melakukan pati dana kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Gitu. Nah, itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya dan kewajiban anak kepada orang tua. Nah, sekarang itu yang arah timur ya. Iya. Nah, kenapa timur itu dijadikan sebagai penghormatan kepada orang tua? Karena ibarat matahari yang terbit dari timur kan. Pertama itu di timur. Jadi seorang anak itu yang pertama dia dapat itu adalah lingkungan keluarga. Betul. Nah, begitu. Jadi disitulah dia pertama kali yang orang dia lihat adalah mama dia. Nah, itu papa mama dia. Kemudian arah selatan, arah selatan itu adalah guru. Jadi kewajiban guru dan kewajiban murid. Kewajiban murid terhadap guru. Nah, yang pertama adalah memberi penghormatan kepada gurunya. Jadi kalau ketemu guru, memberi menghormat pada gurunya. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang disampaikan oleh gurunya itu dia pelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pada saat gurunya menjelaskan, memperhatikan dengan baik. Nah, itu. Kemudian yang keempat yaitu memberikan jasa kepada gurunya. Jadi dulu zaman Sang Buddha itu guru-guru tidak seperti sekarang, sudah dibiayai oleh pemerintah. Nah, kalau sekarang kan pemerintah sudah membayar guru itu. Nah, kalau zaman-zaman dulu murid-murid itu tidak dibayar oleh pemerintah. Jadi guru itu yang membuka sekolah sendiri seperti sekolah swasta begitu. Kemudian si murid harus memberikan atau membayar gurunya ya, untuk kelangsungan hidup gurunya, untuk kelangsungan sekolah itu begitu. Nah, jadi si murid harus memberikan hadiah atau bayaran kepada gurunya. Nah, ini adalah kewajiban seorang murid terhadap gurunya. Nah, guru juga punya kewajiban terhadap muridnya. Karena si murid tadi sudah melakukan kewajiban, si guru punya kewajiban yaitu mengajar semua ilmu pengetahuan yang dia miliki semampunya, diajarkan itu kepada murid-muridnya sampai muridnya itu bisa menguasai ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kemudian tidak menyembunyikan ilmu pengetahuan yang dia punya. Jadi tidak mengajar setengah-setengah gitu. Saya tidak mau kasih semua ilmu saya supaya nanti murid ini tidak bisa mengalahkan saya. Bukan begitu. Jadi menyampaikan, memberitahukan semua ilmu pengetahuan tanpa ada rahasia-rahasia. Yang ketiga adalah menjaga nama baik muridnya. Jadi kalau ada murid-murid yang nakal, tidak boleh diceritakan kepada khalayak umum orang lain. Si ini nakal sekali, murid saya yang ini, si A ini, si B begini-begini. Itu tidak boleh disampaikan. Itu adalah rahasia seorang guru. Bagaimana caranya mengatasi murid itu tanpa harus menjelek-jelekkan muridnya di luar orang lain. Dan yang terakhir adalah melindungi muridnya ini. Jadi kalau si murid lengah, misalnya nih kayak Pak Guru, misalnya malam-malam ada acara kegiatan apa di wihara, dan Pak Guru bilang sama anak-anak, ayo malam hari ini semua ikut uposatha misalnya. Nah, itu ketika dia datang di sini, waktu dia pulang, Pak Guru memastikan bahwa anak-anak itu benar-benar sudah pulang dan dia pergi dengan siapa, naik apa. Nah, itu jadi keselamatan dia saya pastikan begitu. Jadi melindungi murid-muridnya. Nah, ini adalah kewajiban antara murid dengan guru. Nah, selanjutnya yang kewajiban suami dengan istri. Nah, kewajiban suami dengan istri yang pertama kewajiban suami dulu ya. Kewajiban suami kepada istri, yaitu
Yang pertama, suami harus mencintai istrinya. Nah, yang kedua, setia. Nah, jadi yang pertama mencintai istrinya, yang kedua setia ya. Ya, Pak. Orang cinta belum tentu setia. Betul. Nah, ya kan? Iya. Orang cinta belum tentu setia. Jadi dia harus mencintai plus setia kepada istrinya. Baik Pak Guru, yang ketiganya mohon ditahan terlebih dahulu. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Hikmah Buddhis. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kita kembali lagi di Hikmah Buddhis, masih dengan tema yang sama, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam beragama Buddha. Dan narasumber kita yaitu Bapak Putu Supartana. Silakan Pak Guru dilanjutkan tentang kewajiban suami terhadap istri. Iya, baik. Jadi yang pertama tadi adalah mencintai istrinya. Yang kedua, setia kepada istrinya. Yang ketiga, memberikan hadiah-hadiah kepada istrinya saat-saat tertentu. Baik. Misalnya ketika suami memiliki pendapatan yang lebih, nah, itu memberikan hadiah kepada istrinya. Atau mungkin istrinya saat hari ulang tahunnya, nah, itu memberikan hadiah kepada istrinya. Kemudian yang keempat adalah memberikan kekuasaan tertentu kepada istrinya. Kekuasaan apa itu? Ya, itu adalah kekuasaan mengelola harta yang didapat oleh suaminya. Jadi kalau zaman dulu kan, zaman Sang Buddha ini, itu kebanyakan perempuan itu di rumah. Kalau zaman sekarang kan kadang sudah suami istri bekerja kan. Nah, ini kalau di zaman Sang Buddha kebanyakan suami yang bekerja. Nah, jadi harta yang didapat oleh suaminya ini itu diberikan kepada istrinya. Nanti si istrilah yang mengelola itu untuk beli kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan hidup sehari-hari begitu. Jadi kalau kayak sekarang ini, uang yang didapat oleh suami itu istri yang memegang, istri yang mengelola. Jadi di sini penting untuk diketahui hal itu. Jadi pertama adalah mencintai istrinya, setia kepada istrinya, memberikan hadiah-hadiah tertentu kepada istrinya, dan memberikan wewenang kepada istrinya. Kemudian sekarang kewajiban istri kepada suami. Yang pertama dan yang kedua sama-sama yaitu mencintai dan setia kepada suaminya. Kemudian yang kedua, karena tadi dia diberikan kekuasaan untuk mengurus rumah tangga, kemudian uang juga diberikan kepada istri, maka di sini si istri harus memiliki pengetahuan dan mengembangkan diri dalam pengetahuan untuk mengurus rumah tangga ini. Contoh misalnya bagaimana cara membuat makanan, ya kan? Jadi terus berinovasi seorang istri itu. Nah, itu karena dia sudah diberikan wewenang bagaimana cara mengurus anaknya. Anak itu kan karakternya, sifatnya kadang nakal. Bagaimana cara mengurus anak-anak ini di saat suami tidak ada. Bagaimana satu ngurus anak, mana lagi ngurus masak, mana bersihkan rumah, kadang begitu ya kan. Nah, jadi ini dia harus bisa memanajemen itu. Nah, begitu. Jadi harus selalu belajar dan selalu berinovasi. Kemudian yang ketiga, harta yang dibawa oleh suaminya itu dia harus bisa jaga dengan baik. Jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri orang, dan jangan sampai dia hambur-hamburkan, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat begitu. Nah, ini adalah kewajiban seorang istri.
Kalau zaman Sang Buddha itu kebanyakan perempuan itu tinggal di rumah laki-laki. Nah, di situ biasanya ada satu kewajiban lagi, yaitu pihak perempuan itu harus bisa menghormati keluarga dari kedua belah pihak. Jadi keluarganya si laki-laki dan keluarganya dia sendiri, karena dia berada di rumah suaminya kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu kebanyakan mereka sudah rumah masing-masing gitu. Jadi kalau tinggal di rumah mertua, nah itu penting untuk bisa menjaga dan menghormati keluarga dari kedua belah pihak. Meskipun sudah pindah rumah, itu tetap menghormati. Tetapi kalau satu rumah itu penting sekali untuk menjaga dan menghormati keluarga dari kedua belah pihak. Nah, itu adalah kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri. Sekarang arah utara. Nah, utara ini adalah dengan relasi atau dengan kerabat, dengan famili. Nah, ini juga kita harus memiliki rasa hormat. Di sini juga ada hak dan kewajiban. Jadi di sini kita kalau misalnya ada sanak keluarga yang datang ke rumah, nah, kita harus menjamu mereka dengan baik, menerima mereka dengan baik. Jadi memperlakukan mereka dengan baik, dengan penuh cinta kasih. Jangan datang di rumah, apalagi dia kadang mau bermalam gitu, belum pulang, di kamar itu spraynya apa kita sudah angkat. Nah, ini bisa menimbulkan negatif thinking. Jadi harus bisa menghormati. Demikian juga si kerabat yang satunya itu. Kemudian yang kedua, ketika dia lengah, kita menasehati atau menjagakan apa yang dia lalai. Kalau dia berbuat salah juga kita nasihati. Jadi itu cara memperlakukan relasi atau keluarga kita. Kemudian kewajiban yang kelima ya, yang kelima antara atasan dengan bawahan. Ini antara majikan dengan bawahannya. Jadi seorang majikan itu harus mempekerjakan anak buahnya itu sesuai dengan kemampuannya. Jangan memberikan pekerjaan yang anak buahnya sendiri tidak mampu mengerjakan. Kemudian memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian ketika anak buahnya sakit, nah itu dia harus membantu pengobatannya. Nah, itu adalah kewajiban majikan, atasan. Sedangkan bawahannya, karena diperlakukan seperti itu oleh atasannya, maka dia harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik. Kedua, menjaga barang-barang yang dimiliki oleh majikannya. Dia harus melindungi, menjaga dengan baik, sehingga majikannya tidak kehilangan barang-barang yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian maka ini akan terjalin kerjasama yang baik. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah kewajiban antara perumah tangga dengan biku ya, kalau dalam Buddhis, atau kalau orang lain orang suci. Nah, di sini misalnya kita di dalam agama Buddha, si biku dia punya kewajiban kepada si perumah tangga. Kewajiban yang pertama adalah dia harus berbicara dengan penuh cinta kasih kepada umatnya. Kemudian berpikir cinta kasih kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, berbuat cinta kasih kepada umatnya. Nah, jadi harus penuh cinta kasih, pikiran, perbuatan, dan ucapannya kepada umatnya. Kemudian kalau umatnya ini berbuat salah, dia harus kasih tahu.
jangan jangan melakukan tindakan yang salah. Jadi mencegah umatnya itu berbuat jahat, kemudian menganjurkan berbuat yang baik. Nah, ini adalah kewajiban seorang biku kepada perumah tangga. Kewajiban perumah tangga kepada biku yang pertama adalah menyokong para biku, karena para biku itu kan dia meninggalkan kehidupan duniawi, dia tidak bekerja seperti layaknya kita sebagai perumah tangga. Dia tidak berbisnis, dia tidak menerima emas dan perak, tidak menerima uang untuk alat pembayaran. Jadi kehidupannya dia itu kita harus sokong. Nah, kalau umat Buddha tidak menyokong kehidupan para biku, maka para biku tidak bisa bertahan. Lama-lama bikunya bisa habis. Kalau bikunya habis, maka penjaga damanya juga tidak ada. Dengan demikian secara otomatis agama Buddha akan habis. Nah, jadi penting ini seorang umat awam harus menyokong para biku. Kemudian yang kedua adalah sama, yaitu memperlakukan para biku itu dengan penuh cinta kasih, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pikirannya. Nah, inilah kewajiban-kewajiban dalam Sigallowada Sutta tentang hak dan kewajiban seorang ayah pada anaknya, pada anak kepada orang tuanya, kewajiban guru terhadap murid, murid terhadap guru, kemudian suami kepada istri, istri kepada suami, keluarga atau sahabat, kemudian atasan dengan bawahan atau majikan dengan bawahannya, bawahan dengan majikannya, dan para perumah tangga dengan para biku dan para perumah tangga. Nah, ini adalah penting untuk diketahui dan penting untuk dilaksanakan di dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat atau berkeluarga. Karena apa? Karena kalau hak dan kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Contoh misalnya antara misalnya orang tua dengan anak. Orang tua tidak menjalankan kewajiban kepada anaknya. Akhirnya salah satunya misalnya orang tua tidak memberikan pendidikan kepada anaknya. Akhirnya anaknya tidak memiliki pendidikan. Karena dia tidak memiliki pendidikan, dia tidak memiliki pengetahuan, dia tidak tahu etika, moral, tidak tahu cara bersosial. Akhirnya orang tuanya sendiri diabaikan, tidak dihiraukan. Nah, ini karena terjadi tidak ada saling menjaga hak dan kewajiban itu, tidak ada yang melaksanakan hak dan kewajiban itu. Nah, oleh karena itu ini semuanya hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara bersama-sama. Demikian juga suami istri, kalau mereka saling mengabaikan hak dan kewajibannya, maka yang terjadi adalah masalah di dalam rumah tangga itu, sehingga memunculkan perceraian dan lain sebagainya, konflik di dalam keluarga. Nah, itu oleh karena itu semua hak-hak dan kewajiban ini harus sebenarnya harus ya dilaksanakan, dilakukan. Demikian juga coba kalau bawahan tidak menjalankan kewajiban, dia tidak bekerja dengan baik, maka atasannya akan marah. Atasannya juga begitu, tidak menjalankan kewajiban, dia tidak memberikan gaji yang sesuai. Ketika anak buahnya kesusahan, dia kasih biar. Akhirnya anak buahnya melakukan korupsi atau mencuri di dalam perusahaan itu. Akhirnya perusahaan juga susah karena barangnya dicuri, akhirnya bangkrut, akhirnya dua-duanya rugi. Ini kehilangan pekerjaan, bosnya kehilangan perusahaannya. Nah, ini. Baik Pak Guru, mohon ditahan sebentar. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Hikmah Buddhis. Kami akan segera kembali.
kita kembali lagi di Hikmah Buddhis, masih dengan tema yang sama yaitu tentang hak dan kewajiban dalam beragama Buddha. Nah Pak Guru, apakah ada hubungannya Pancasila Buddhis dengan hak dan kewajiban dalam beragama Buddha? Iya, Pancasila Buddhis itu merupakan sebenarnya hak. Kita bahas misalnya yang pertama yaitu Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak menyakiti atau membunuh makhluk. Ketika kita mempraktekkan Pancasila yang pertama, itu artinya kita sudah memberikan hak kepada makhluk lain, yaitu hak untuk hidup, hak untuk hidup tenang, hak untuk hidup bahagia. Nah itu. Yang kedua, Adina Dana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri tidak mengambil barang milik orang lain atau mencuri barang milik orang lain. Artinya kita memberikan hak atas barang yang dipunya atau dimiliki oleh orang lain. Kita tidak merampas, kita tidak menjara. Nah, ya kan, sehingga orang lain pun dia akan merasa tenang terhadap barang yang dia miliki. Nah, yang ketiga, Kamesu Micacara, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak melakukan hubungan atau tidak melakukan asusila. Dalam hal ini tidak mengambil istri atau suami milik orang lain. Nah, tidak mengganggu istri atau suami orang lain. Dengan demikian, maka misalnya seorang istri ketika suaminya kemana-mana, dia tenang. Nah, demikian juga ketika si suami, ketika istrinya kemana-mana, dia merasa tenang. Karena di sini seseorang tidak melakukan asusila atau zina dengan istri atau suami orang lain. Dia setia. Nah, itu. Jadi hak tentang suami istri itu aman gitu. Yang ketiga, Musawadah, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Bertekad melatih diri untuk tidak bicara bohong, bicara kasar, memfitnah, bergosip. Nah, ini juga hak orang lain hidup tenang, tidak dibicarakan, tidak jelek-jelekkan, tidak digosipin, ya kan? Nah, karena ucapan-ucapan semacam ini bisa membuat seseorang itu marah, jengkel, terganggu, nah, begitu. Dan yang ketiga adalah Surameraya, Majapahmadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan mabuk atau lemahnya kesadaran. Nah, kita tahu bagaimana kalau orang mabuk. Nah, itu bahaya. Orang mabuk itu bisa menghancurkan 4 sila yang pertama saya sebutkan tadi itu bahaya. Jadi kalau mabuk itu ya, kerugian dari mabuk itu, satu, gampang kena penyakit. Karena apa? Karena yang dikonsumsi adalah alkohol. Alkohol itu merusak hati, ginjal, dan lain sebagainya. Yang kedua, pertama kesehatannya tidak bagus. Yang kedua, kalau dia sudah mabuk, harta, anak, istri semua tidak terjaga. Karena dia sendiri tidak terjaga, dia sendiri tidak sadar. Nah, ini bahaya. Itu kerugian orang mabuk. Yang ketiga, uang habis percuma, terhambur-hamburkan, begitu. Nah, ini adalah bahaya dari mabuk-mabukan. Oleh karena itu, mengapa Sang Buddha melarang seorang umat Buddha untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi minuman yang hasil dari peragian atau penyulingan gitu, atau hasil dari fermentasi yang menyebabkan seseorang mabuk. Nah, itulah alasannya. Kemudian saya kasih contoh perilaku mabuk yang tadi saya katakan bisa melanggar 4 sila yang pertama. Satu hari ada seorang pemuda, dia melihat alkohol, kemudian saya mau minum sedikit. Nah,
dia minum sedikit. Sudah minum sedikit, coba lagi. Nah, coba. Sudah gitu, tiba-tiba pada saat dia sedang minum, masuk ayam tetangganya. Nah, masuk ayam tetangganya. Wah, ini bagus nih untuk dimasak. Untuk temennya minum nih. Nah, gitu. Ditangkaplah ayam itu. Dipotong. Nah, pertama mabuk, sudah dia lakukan. Ayam tetangga masuk, dia tangkap, dicuri. Kan? Sudah dicuri, dia bunuh. Nah, sudah dilanggar kan? Yeah. Sudah gitu. Datang yang punya. Kebetulan yang punya itu adalah, yang datang itu adalah perempuan. Nah, yang punya ayam itu. Tanya sama yang mabuk ini. Tadi ada ayam saya tidak yang masuk ke sini. Nah, kemudian dia bilang tidak ada. Nah, sudah bohong lagi. Dia nyuri, dia mabuk, dia nyuri, dia membunuh, dia bohong. Sudah gitu karena dia sudah mabuk, yang perempuan itu diperkosa. Nah, sudah akhirnya 5 sila sempurna dari satu perbuatan, satu perilaku. Nah, itulah mengapa penting sekali kita menjaga diri dari perilaku mabuk ini, tidak mengkonsumsi minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, jadi inilah hubungan antara Pancasila dengan hak dan kewajiban di dalam kehidupan kita sosial bermasyarakat. Nah, Pak Guru, apa saja 6 saluran yang memboroskan kekayaan itu, Pak Guru? 6 saluran yang memboroskan kekayaan. Yang pertama adalah judi. Nah, judi itu bisa menyebabkan cepat habis kekayaan. Ini judi juga tidak bagus. Karena apa? Kalau menang dibenci sama yang kalah. Kalau kalah kehilangan harta benda. Kemudian harta bendanya cepat habis. Ucapannya juga tidak dipercaya. Nah, itu kalau judi. Jadi yang pertama adalah judi. Yang kedua, minum-minuman keras yang kita bahas tadi. Yang ketiga, suka pergi keluyuran pada saat malam hari atau ke tempat-tempat hiburan malam begitu. Nah, ini juga menyebabkan cepat habis kekayaan, karena kalau keluyuran malam itu juga bahaya ya. Karena diri sendiri sudah tidak terjaga itu. Karena kalau tengah-tengah malam itu, ini kalau di Gorontalo ya masih enak karena tempat ini memang aman, tapi tetap kita harus waspada. Kita harus mengikuti anjuran-anjuran dari Sang Buddha. Kemudian yang dapat memboroskan cepat bikin habis atau bikin kekayaan hilang itu, yang keempat itu tidak menabung begitu, boros ya. Boros. Boros begitu. Jadi berfoya-foya, kebanyakan berfoya-foya. Nah, berteman sama orang-orang yang tidak baik. Nah, itu adalah 6 saluran yang menyebabkan habisnya atau boros, atau yang menyebabkan hancurnya seseorang. Jadi baik, Pak Guru, terima kasih atas penjelasannya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir. Untuk itu kita akan memintakan suatu kesimpulan dari pembahasan kita kali ini tentang hak dan kewajiban dalam beragama Buddha. Silakan Pak Guru atas kesimpulannya. Iya, jadi yang bisa saya simpulkan dari hikmah Buddhis pada hari ini yaitu bahwa kita sebagai umat Buddha dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, kita semua memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini di mana kewajiban-kewajiban itu semuanya harus kita laksanakan dengan baik. Apabila kita melakukan kewajiban itu, maka
hak itu juga pasti akan kita dapatkan. Jika kewajibannya kita tidak laksanakan, maka hak itu juga belum tentu kita dapatkan, karena orang belum tentu, karena kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka orang lain pun tidak akan melaksanakan kewajiban kita. Oleh karena itu penting sekali dalam hak dan kewajiban itu kita harus laksanakan. Hak sebagai seorang anak, hak sebagai orang tua, atau kewajiban sebagai orang tua, kewajiban sebagai seorang anak, kewajiban sebagai seorang suami, kewajiban sebagai seorang istri, kewajiban sebagai seorang murid dengan guru, kewajiban sebagai atasan dengan bawahan, kewajiban sebagai perumah tangga pada para biku kepada perumah tangga. Dengan dilaksanakannya atau dijalankannya hak-hak kewajiban-kewajiban ini, maka akan terjalin kehidupan sosial yang harmonis di dalam bermasyarakat. Saya kira itu. Ya. Baik Pak Guru, terima kasih atas penjelasannya. Dan pemirsa, demikianlah acara Hikmah Buddhis kali ini. Saya Catrina Ejalo untuk Talkon dan seluruh kerabat kerja TVRI Stasiun Gorontalo berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.